Kebakaran malam tadi menimpa kompleks relokasi Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. Penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat, ricu. Ukraina terus melakukan latihan militer di tengah ketegangan dengan Rusia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya sebuah tambang batu bara yang terbengkalai di Timur ambruk dan menewaskan 5 orang. Bersama saya Fazilah Pernisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di kompleks relokasi Pasar Johar di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan kios hangus terbakar. Lapak pedagang kebakaran terjadi di kompleks relokasi Pasar Johar, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19. Kebakaran melanda kios Blok F1, F4, E1, dan E4 yang menjual pakaian dan sandal. Kebakaran diduga memusnahkan 100 unit kios. Panik berusaha menyelamatkan barang dagangan di kios yang belum terbakar. Pemadam kebakaran berdatangan untuk memadamkan api. Kini api sudah dapat dipadamkan. Meluk di F4, pedagang jeruk itu ada meluk didatangi anggota saya dari keamanan. Habis itu sudah diambil pemadam dari pos, tapi pemadam pun tidak mampu untuk menyemprot itu. Ini dari awal itu ada apa itu jeruk, terus korden, paling banyak ini bolo pecah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Semarang Hendrar Pribadi datang ke lokasi kebakaran relokasi Pasar Johar, Semarang. Ganjar dan Hendi meninjau lokasi kebakaran sambil menenangkan pedagang yang panik. Ganjar juga melihat penanganan pemadaman yang dilakukan oleh petugas dan meminta korban untuk didata dan siapkan contingency plan atau rencana cadangan terhadap pedagang yang menjadi korban. Cepat dikosongkan semua ya, diambil satu jalur khusus untuk yang belambir, jadi lainnya ditutup. Kebakaran lainnya menimpa warung penjual bensin eceran dan gas LPG. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar ke bensin. Rumah 2 lantai yang juga penjual bensin eceran di Jalan Seroja, Medan ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar ke bensin eceran. Lantai 1 rumah digunakan sebagai warung kelontong yang juga menjual bensin eceran. Naas saat kebakaran terjadi, salah satu pemilik rumah terjebak di lantai 2 dan tewas. Selain keterbatasan pasokan air, banyaknya warga yang berkerumun juga menghambat pemadaman. Sementara kemungkinan besar itu dari dia kan jualan minyak ketengan itu, ada gas. Kita nggak tahu dari mana asal apinya, tapi kemungkinan dari situ. Kalau dari arus pendek kayaknya tidak. Saat ini korban meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, sementara korban luka masih mendapat perawatan. Atas kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Sebuah angkot jurusan Joyoboyo Rungkut ludes terbakar di pinggir jalan di kawasan Jalan Raya Cagir, Surabaya, Jawa Timur. Sopir angkot mengalami luka bakar di tangannya. Video amatir merekam detik-detik kebakaran angkot di kawasan Jalan Raya Cagir, Surabaya. Tidak ada warga yang berani mendekat untuk memadamkan api.
Api kemudian dapat dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi. Akibat kebakaran, seorang kakek yang menjadi sopir angkut mengalami luka bakar di tangannya dan langsung mendapatkan perawatan. Sementara para penumpang angkot selamat karena langsung keluar setelah melihat api. Dari informasi kecelakaan pemirsa, sebuah mobil jenis SUV yang dikendarai emak-emak menabrak sejumlah pemotor di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara. 1 orang tewas dalam kecelakaan ini. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sebuah mobil jenis SUV yang melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju Jalan AH Nasution menghantam sejumlah sepeda motor. Mobil SUV yang dikendarai emak-emak ini menabrak sejumlah pengendara motor termasuk seorang ibu yang membawa bayi. Sementara seorang pemotor tewas di tempat dengan kondisi luka parah di kepala. Mobilnya dari arah sana dengan beberapa sepeda motor berjalan pelan dan sapu dari mobil sana lah dihantam semua mobil itu ke arah depan. Polisi menangkap pengemudi mobil untuk dimintai keterangan. Untuk pelaku sementara diamankan di Polsek Beli 2 untuk diambil keterangannya. Kemudian saksi-saksi juga sudah diperiksa yang ada di sekitar lokasi, sehingga nanti untuk proses penyidikan diserahkan ke Polsek Beli 2 untuk Korban yang tewas sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sementara korban luka dirawat di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi komplotan pencurian motor di sebuah rumah kos di kawasan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan terekam jelas kamera pengawas. Pelaku yang hanya seorang diri tak memerlukan waktu lama untuk menjebol kunci dan membawa kabur motor incarannya. Inilah rekaman CCTV saat komplotan curanmor menggasak motor Matic B3862 UMA yang terparkir di halaman rumah kos di Jalan Kemang Selatan di Bangka, Mampang, Perapatan. Pelaku yang sempat mondar-mandir memantau situasi di sekitar langsung menggasak motor dengan kunci letter T yang dibawanya. Tak lebih dari 3 menit, kunci motor incaran bisa dijebol pelaku. Menurut pemilik kos, motor yang dicuri pelaku tak lama habis digunakan pemiliknya. Pertama dia mantau dulu ke sini nih satu orang, terus dia buka pakai kunci letter T kayaknya. Habis itu dia balik lagi mantap karena ada kebetulan di rumah ada yang bangun, cuma nggak curiga di depan ada orang. Terus habis itu dia balik lagi, jadi kalau nggak salah hampir 2-3 kali balik tuh baru diambil pergi bawa motor gitu. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan pihak kepolisian. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang balita yang mengalami kejang ditolak puskesmas di Bengkulu. Kejadian ini pun viral di media sosial usai diunggah warga yang merasa prihatin. Inilah unggahan salah satu warga Kota Bengkulu yang menceritakan adanya penolakan pasien di Puskesmas Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Seorang anak balita berusia 1 tahun 8 bulan tiba-tiba mengalami kejang tinggi saat dibawa ibunya berbelanja di pasar. Karena panik, sang ibu pun langsung membawa ke puskesmas. Namun, malangnya balita tersebut tidak ditangani secara medis dengan alasan waktu kerja telah habis. Warga yang membantu mencoba meminjam ambulans puskesmas untuk membawa balita tersebut ke rumah sakit, namun kembali ditolak dengan alasan tidak ada kunci ambulans. Tadi anaknya tuh step, terus aku lihat dia tuh lagi duduk nangis histeris, minta tolong bahwa anaknya tuh emang nggak ada ini lagi, udah nggak bisa, cuman bisa ngedipkan mata doang. Jadi aku pamit pulang, ngantar barang. Pas aku pulang memang dia udah diantar sama Koko. Ya kalau di pihak puskesmas aku nggak paham, cuman nggak ada penanganan. Nggak ada penanganan, disuruh pergi ke rumah sakit kota
kota dengan menggunakan angkot. Menurut pihak puskesmas, saat kejadian hanya ada petugas laboratorium sehingga tidak bisa menangani pasien secara medis. Dengan keluhan demam, ini demam, tapi dari petugas kami tetap dilayani, diperiksa, meskipun memang petugas saat itu bukan tenaga kesehatan dalam artian bukan perawat atau dokter, tapi tenaga yang rumah dinas ini tenaga laboratorium, tapi tetap diperiksa, diraba pasiennya, kemudian diarahkan untuk berobat ke rumah sakit terdekat. Memang mobilnya, ambulannya ada di sini, tapi petugas untuk itu memang tidak bisa bawa ambulan di rumah dinas. Awal tahun lalu puskesmas tidak melayani lagi pasien selama 24 jam dan rawat inap. Hal ini mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019. Atas kejadian ini, puskesmas akan kembali menerima pasien IGD selama 24 jam untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Puluhan patok kuburan di TPU Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung tercabut dan rusak. Diduga patok kuburan ini dicabut orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Warga di Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan digegerkan dengan peristiwa puluhan patok kuburan di TPU tercabut dari makamnya. Warga dan pihak keluarga makam yang mengetahui peristiwa ini kemudian beramai-ramai memperbaiki patok makam yang diduga dicabut oleh orang dalam gangguan jiwa. Pengurus makam menyatakan sehari sebelum terlihat seorang pria yang mengidap gangguan jiwa bermain di sekitar areal pemakaman. Bahkan pria ini sempat mengamuk lantaran diusik oleh beberapa anak-anak yang sedang bermain juga di daerah itu. Sore tadi kan aku bilang sama anak-anak jangan diganggu orang gendung, jangan diganggu, nanti ke kuburan gitu aja. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu jam 6 pagi Mbak kesini, udah mau rata. Jadi kemungkinan memang ini orang gila ya Mbak? Orang gila. Warga berharap pamong dan aparat desa dapat mengantisipasi gangguan ini agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Berpura-pura sholat subuh berjamaah, seorang wanita mencuri tas jemaah lain di Masjid Al-Hakim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diduga sudah beraksi 2 kali di masjid ini. Aksi seorang pencuri tas di Masjid Al-Hakim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terekam kamera pengawas masjid. Sebelumnya, pelaku memantau situasi sambil memilih target korban. Pelaku memilih waktu saat sholat subuh berjemaah dan berdiri di sebelah saf jemaah yang kosong dan berpura-pura ikut sholat berjamaah. Di saat sedang posisi sujud, wanita ini mengambil tas milik seorang jemaah. Saat berusaha kabur, ternyata pelaku salah menuju pintu yang terkunci dan kembali ke posisi saf sholat serta meletakkan tas curian. Setelah itu pelaku kembali mengambil tas dan berhasil kabur. Dia seperti ingin sholat, niatnya dari rumah tentunya Bang ya. Sampai di masjid dia sudah melihat situasi sekitar, melihat para jamaah, kemudian barang-barang berharga termasuk tas tadi, apakah bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Setelah nampak celah, disitulah dia mulai beraksi. Akibat pencurian, korban kehilangan uang tunai 1 juta rupiah, 1 unit handphone, dan jumlah dokumen. Diduga pelaku sudah 2 kali beraksi di lokasi ini dan kini target buruan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebanyak 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan suami bunuh istri di Durensawit, Jakarta Timur. Dalam rekonstruksi ini, polisi juga menghadirkan adik korban sebagai saksi. Kepolisian sektor Durensawit Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Warsoni terhadap istrinya di Durensawit, Jakarta Timur.
Sebanyak 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan di rumah kontrakan pelaku yang menjadi lokasi pembunuhan. 17 adegan ini diperagakan mulai dari pelaku datang bersama korban, anak korban dan adik korban ke rumah kontrakan, serta adegan pelaku menyikap mulut korban pada adegan ke-7. Sempat terjadi keributan saat pelaku hendak dibawa kembali petugas dikarenakan salah seorang kerabat korban sempat melemparkan pukulan kepada pelaku karena tega menghilangkan nyawa korban. Jadi adegannya ada 17. Ya dari awal kedatangan sampai pelaksanaan sampai selesai dia meninggalkan tempat. Diketahui pelaku tega menghabisi nyawa istrinya lantaran sakit hati mendengar kabar istrinya ingin menikah lagi. Pelaku dijerat dengan pasal 44 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak di Majalengka, Jawa Barat berebut minyak goreng di minimarket. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.